selebar-lebar bagi firman-Mu. Sekali lagi hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim yang hebat, pujian penyembahan luar biasa. Salam Bapak Ibu. Salam. Apa kabarnya? Amin. Berharap kita semua mengalami kedahsyatan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan itulah yang kita rindukan. Saya tidak tahu. Kalau saya rindu sekali. Ketika membaca kebenaran firman Tuhan, kita harus betul-betul bergairah. Maksudnya begini. Ada hal-hal hebat yang terjadi di sana, orang-orang hebat di sana. Kalau itu sudah tidak menggairahkan lagi ketika saudara membaca Alkitab, saya tidak tahu buku apa lagi yang bisa saudara baca, yang bisa menggairahkan saudara. Tetapi Alkitab, kebenaran firman Tuhan, kita baca, kita harus bergairah saudara. Karena kalau tidak, apalagi yang menggairahkan kita? Berarti buku-buku yang lain. Nah baik, pagi hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan dari salah seorang tokoh Alkitab, tokoh besar gitu ya, yang bernama Nabi Elia. Elia ini hidup di tahun 8 sampai 9 sebelum Masehi. Beliau merupakan tiga orang gitu ya yang terangkat hidup-hidup. Yang pertama siapa? Henok. Yang kedua Elia. Yang ketiga Yesus Kristus sendiri. Dan dia termasuk dari dua orang yang berjumpa dengan Yesus Kristus ketika di gunung waktu itu ya. Musa dan Elia yang datang berjumpa dengan Yesus Kristus. Nah, kita akan buka dari kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11 sajalah. 3 ayat saja. Sebenarnya panjang. Sudah dapat semua ya 1 Raja-Raja 19 ayat 8, 9 sampai 11. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan. Kita lanjut saja lagi, ayat 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ya, sampai di ayat 12 saja, silahkan duduk. Jadi, kisahnya atau kronologisnya adalah ketika Nabi Elia mendapatkan suatu pesan, selesai dia melakukan suatu perkara yang ajaib, perkara-perkara hebat, dia sudah membunuh sekitar 480 Nabi Baal, terus kemudian dia memotong-motong lembu sendiri, terus kemudian selesai itu dia menurunkan api dari langit sehingga membakar persembahan yang ada di mezbah itu, terus kemudian dia selesai dari itu dia potong-potong lagi Nabi Baal. Artinya dia bunuh Nabi Baal sekitar 480. Nah, semua yang dilakukan Elia itu, kalau secara manusia pribadi, ada di sini yang pernah potong lembu sendiri?
Dia potong sendiri, kemudian dia kuliti sendiri, ada? Atau potong babi sajalah. Potong babi sendiri saja saudara, saya pernah potong babi gitu. Kami butuh berapa orang? 4 orang mungkin. Memotong-motong babi kecil-kecil begitu ya, sampai tulang-tulangnya dibersihkan dan lain sebagainya. Itu capek sekali. Ini lembu. Lembu, saya lupa berapa ekor lembu yang dia potong-potong, kayaknya 1 gitu ya. Terus kemudian selesai dari itu, dia bunuh lagi nabi-nabi Baal, satu persatu gitu. Memang kelihatannya kejam gitu, tetapi memang ini yang harus dilakukan. Mereka semua sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dia bunuh satu persatu dan dia mengalami keletihan, saudara. Capek, saudara. Capek secara fisik. Sehingga Raja Ahab memprovokasi istrinya. Istrinya siapa? Siapa? Sebel. Sebel deh gitu ya. Sebel. Isabel. Istrinya itu adalah ratu. Jadi ratu ini apa kalau dibilang ya kayak menguasai itu, apa lagi namanya? Lebih dominan begitu. Terus dia cenderung karena memang dia dari keturunan ratu gitu ya, ada bangsawan. Ahab ini berada di bawah kekuasaannya dia. Jadi ketika sedikit diprovokasi, akhirnya Isabel ini menjadi marah dan lain sebagainya. Nah, kita belajar bahwa kehidupan doa Elia itu yang bagaimana yang akan kita pelajari. Kita tahu sama-sama. Tadi dikatakan bahwa ia pun bangun lalu makan dan minum, karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam. Tadi kita di awal sudah berbicara orang-orang yang diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Ada Henok, ada Elia, ada Yesus. Terus kemudian di sini dikatakan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Jadi Elia menuju ke tempat itu. Sebelumnya dia dapat tekanan, dia dapat surat atau pesan langsung secara pribadi dari Isabel. Dan kemudian dia berjalan setelah makan itu, berjalan 40 hari 40 malam. Nah, 40 hari 40 malam, kalau saudara ingat apa-apa saja yang terjadi dengan angka 40 hari 40 malam. Siapa saja? Musa, ya. Musa naik ke gunung. Kalau dibaca gitu ya, Gunung Horeb dan Gunung Sinai itu katanya sama gitu. Saya kurang tahu karena saya belum ke sana gitu. Saya tidak meneliti. Tetapi dikatakan di sana Gunung Horeb dan Gunung Sinai itu adalah gunung tempat yang sama gitu. 40 hari 40 malam Musa di sana. Kemudian siapa lagi 40 hari 40 malam? Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi yang terkait dengan 40 hari 40 malam itu adalah Musa, Elia, dan Yesus. Mereka tidak makan dan tidak minum 40 hari 40 malam. Kalau diambil, ada istilah namanya gematria kalau saya tidak salah, itu dalam bahasa Ibrani. 40 hari 40 atau 40 itu angka yang perfect, sempurna gitu, bagus. Selain dari angka 7 gitu ya. Tapi 40 hari 40 malam itu memiliki makna yang sangat bagus sekali. Nah, dua orang ini 40 hari 40 malam Elia, 40 hari 40 malam Musa. Akhirnya apa? Yang ketemu sama Yesus di gunung itu waktu itu mereka berdua gitu. Hanya dua orang ini. Yang berpuasa 40 hari 40 malam hanya mereka. Daniel cuman 21 hari Daniel. Kemudian nabi-nabi yang lain ada juga yang berpuasa gitu. Esther 3 hari aja. Tetapi yang 3 orang ini 40 hari 40 malam. Elia manusia biasa. Kita manusia biasa kan? Dia berdoa, hujan tidak turun selama berapa? 3 tahun. Tidak turun hujan. Kemudian dia berdoa, turun hujan. Nah, kita mau belajar dari kehidupan doa dan puasa dari Nabi Elia ini. Dari Yesus juga kita akan belajar, dari Musa juga akan kita belajar. Tapi kita fokus kepada Elia. Nah, dikatakan di sana bahwa 40 hari 40 malam dikatakan di sana bahwa Nabi Elia berjalan setelah dia makan roti dan air di kendi itu. Sebelumnya sebenarnya dia sudah punya gaya hidup berdoa dan berpuasa, dia sudah punya.
tetapi tidak dijelaskan di sini. Yang tertangkap oleh saya di sini adalah ketika dikatakan di sana di dalam ayatnya yang sebentar saya cari lagi. Di dalam ayatnya yang keempat kalau nggak salah. Keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi sehari seperjalanan, dia tidak bawa bujangnya atau pembantunya atau tangan kanannya, dia tidak bawa, dia kasih tinggal ke sana. Dia masuk 1 hari seperjalanan ke padang gurun. Saudara, kalau dibilang padang gurun di sana adalah tempat yang hostile. Tahu hostile? Tempat yang keras. Jadi bukan suatu tempat yang enak, enggak. Jadi kalau dibilang masuklah ya ke padang gurun. Di padang gurun itu ada banyak binatang-binatang gurun, ada banyak binatang-binatang besar, predator yang lain, belum lagi cuaca yang bisa berubah-berubah, kadang dingin, kadang panas, kalau malam dingin sekali, kalau siang panas sekali. Itu tempat yang hostile, tidak tempat untuk kita berada di sana, belum lagi binatang-binatang, tidak ada kehidupan di sana. Dan Elia masuk ke sana 1 hari seperjalanan. Dia memang tidak dikatakan di sana apa yang dilakukan, tetapi saya menangkap di situ bahwa Elia masuk ke sana punya tujuan. Ada doa yang dia harapkan. Doanya agak aneh gitu. Kenapa bisa doanya agak aneh? Karena dibilang begini, duduk di bawah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi dia berdoa yang tidak umum gitu, pengen mati. Gara-gara apa? Ancaman seorang perempuan, ancaman yang belum tentu terjadi. Isabel belum tentu melakukan itu. Kenapa bisa begitu? Ini Elia bukan orang sembarangan. Elia ini sudah menurunkan api dari langit. Dia bunuh Nabi Baal. Jadi kalau Isabel mau macam-macam sama dia, pasti akan berpikir. Yang dia bisa lakukan adalah menakut-nakuti Elia. Dan strateginya berhasil. Karena apa? Elia keletihan secara fisik. Secara rohani juga. Sehingga dia lupa identitasnya. Bahwa dia nabi besar. Orang hebat. Berdoa 3 tahun hujan gak turun. Jadi Isabel menakut-nakuti Elia dan berhasil. Nah kemudian Elia berdoa, cukuplah Tuhan, aku mau mati. Ada di sini yang pernah berdoa seperti itu? Tuhan, aku mau mati. Cukuplah Tuhan. Kalau yakin masuk surga, silakan. Tapi belum ada orang yang berdoa minta mati, terus kemudian Tuhan kabulkan. Enggak, lebih baik saudara hidup melakukan kehendak Tuhan, itu yang lebih Tuhan kehendaki daripada kayak Nabi Elia ini. Nah Elia menjadi takut gitu. Dia lupa bahwa dia orang hebat dengan identitas seorang nabi. Dia punya kehidupan kerohaniannya bukan biasa-biasa, doanya hebat gitu ya. Makanya dia masuk, dia lupa saja. Hanya dia sedikit lupa bahwa jangan melakukan sesuai dengan kekuatan fisiknya. Jadi dia melakukan semua itu, potong ini, dan lain sebagainya. Itu kekuatannya sendiri, bekerja dengan kekuatannya sendiri sampai dia mengalami keletihan. Dan ketika kita sampai pada titik itu, siapapun Anda, ketika Anda keletihan secara fisik, secara rohani, wah bahaya. Sedikit masalah saja bisa membuat saudara terpuruk habis-habisan. Inilah yang terjadi dengan Elia. Kita mau belajar kehidupan doanya yang hebat itu dikembalikan oleh Tuhan. Diingatkan kembali. Dikatakan di sana dia makan, ada roti dan air di kendi. Nah, saudara di sini kita flash kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah air hidup. Jadi ketika dikatakan di sana malaikat Tuhan menyentuh dia, Elia bangun. Kalau kau tidak bangun nanti perjalananmu akan terlalu jauh bagimu. Kemudian dia lihat, ada roti dengan air. Kemudian tidur lagi Elia. Mungkin masih belum
belum ngeh gitu ya, belum kopi dia. Apa maksudnya malaikat ini membangunkan dia? Tidur lagi dia, dikasih bangun lagi. Elia, bangun. Kalau kau tidak bangun, perjalananmu akan terlalu jauh bagimu. Dia bangun, ada roti lagi di situ. Dia minum. 2 kali dia makan dan minum roti tersebut. Roti spesial, tidak dikasih tahu di sana bahan-bahannya apa. Apakah itu dari mana, ataukah itu dari sorga, tidak tahu juga. Tetapi dengan kekuatan makanan dan minuman itu, dia prepare 40 hari 40 malam gak makan. Kuat berjalan sampai ke Gunung Horeb, gunungnya Allah. Perjalanan ke Gunung Horeb itu bukan kayak perjalanan sekarang lurus-lurus, aspal mulus, atau paving block, atau sudah dikonkrit, atau sudah disemen. Tidak. Perjalanan ke Gunung Allah itu batu-batu, menanjak, ada turunan, ada tanjakan. Ya mungkin yang Bang Agus, mungkin Kak Eci yang pernah ke Gunung Sinai itu pasti tahu gitu bagaimana jalannya ke sana. Nah itu tidak mudah ke sana. Tetapi karena penyertaan Tuhan, simbolnya sebenarnya banyak gitu ya. Kalau mau dijelaskan kayaknya akan tidak cukup. Adanya roti saja dengan air disediakan di situ, itu sudah simbol bahwa Allah mengingatkan Elia, aku punya perjanjian denganmu. Itu juga simbol kerendahan hati. Bagaimana Allah menyertai Elia, bagaimana Allah Tuhan mencontohkan kerendahan hati kepada Elia. Itu salah satu simbolnya. Tapi kalau mau dibahas panjang. Nah, yang kita mau fokus di sini adalah bagaimana kehidupan doa Elia. Ketika berdoa dan berpuasa dalam menghadapi tekanan, ada hasil-hasil yang terjadi di sana. Nah, setelah 40 hari Elia sampai ke gunung Tuhan. 40 hari Elia sampai di gunung Tuhan, terus kemudian sampailah kita kepada ayat yang ke-9 tadi. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, Elia di sana sampai di gunung Allah pun masih tetap mengandalkan kekuatannya. Kenapa bisa kita tahu dia mengandalkan kekuatannya? Di sini dia bilang gitu. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Perhatikan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan gitu. Dia bekerja sesuai dengan kekuatannya sendiri, masih menggunakan kekuatannya sendiri. Padahal sudah dikatakan di sana 40 hari 40 malam dia kuat, tidak makan, tidak minum sampai ke gunung Tuhan. Kemudian diulangi lagi, Elia, apa yang kau bikin di sini? Aku bekerja segiat-giatnya dan ini dan sebagainya. Mereka seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal sebenarnya saudara, ada yang tidak diketahui Elia di sana. Dari doa-doanya itu sebenarnya ada yang tidak diketahui Elia. Dia masih berpikir dengan kekuatannya sendiri. Nah saudara, doa dan puasa yang kita lakukan itu sebenarnya tujuannya untuk stop. Jangan lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Doa dan puasa itu maksudnya begitu. To rest assure. Di dalam bahasa Inggrisnya rest assure. Karena apa? Lihatlah Elia. Potong lembu, potong orang, kemudian selesai itu kecapean. Terus kemudian sampai di sini, di Gunung Horeb, masuk ke sebuah gua, masih juga dia bilang, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allahku. Masih kekuatannya yang diandalkan. Kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini, diingatkan kembali bahwa doa dan puasa itu tentang kita rest, istirahat. Istirahat makan. Jadi kalau doa tanpa puasa, ya doa saja. Tapi kalau puasa tanpa doa, doa tanpa puasa, ya doa. Tapi kalau puasa tanpa doa, diet ya namanya ya, begitu ya. Puasa tanpa doa, diet saudara gitu. Tapi ini dikatakan bahwa kita perlu istirahat gitu. Makanya diingatkan kembali di situ, Elia apa yang kau bikin? Kalau kau sudah di gunung Allah, bersama-sama dengan aku, kan sudah dikatakan di sana, Yesus kan sumber air hidup. Yesus sumber, dia adalah
roti hidup. Kalau kau sudah bersama dengan aku, please deh, jangan andalkan kekuatanmu. Percaya saja sama saya. Tidak dikatakan di sana bagaimana doa Elia dan lain sebagainya. Tetapi ketika sampai di gunung Allah, sebenarnya doa Elia adalah pengen mati. Tetapi Tuhan tidak memberikan itu. Yang dia berikan adalah ke gunung Horeb. Jadi Elia minta sama Tuhan pengen mati. Tetapi Tuhan tidak memberikan itu. Yang dia berikan adalah jalan ke gunung Horeb. Itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi kita perlu tahu. Terkadang doa kita itu bukan seperti yang kita inginkan gitu, yang dijawab oleh Allah. Yang dia mau adalah jalan gunung Horeb. Karena apa? Di gunung Horeb itu ketemu dengan Tuhan. Bukan ketemu dengan masalah, saudara. Tidak. Tetapi kita perlu ingat bahwa doa dan puasa artinya apa? Kita rest, kita beristirahat. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan dia. Itu sebabnya kenapa ketika Elia sampai di gunung Horeb, ada begitu banyak, saya lihat videonya di Instagram begitu ya, video Elia ketika dia berjalan, lari setelah dia makan roti itu gitu ya, bagus. Dari AI itu dibuat oleh AI videonya, mantap sekali bagaimana Elia sampai terus kemudian ketika dia sampai di gunung Horeb, bagaimana guntur, petir dan lain sebagainya, angin kencang yang membelah gunung-gunung itu dikasih lihat oleh AI itu, luar biasa sekali gitu. Ternyata seperti ini gambarannya gitu ya. Tetapi di sana dikatakan tidak ada Allah di sana. Berapa kali di situ ya? Gempa bumi, kemudian api dan lain sebagainya. Tidak ada Allah di sana. Nanti pada saat angin sepoi-sepoi, baru di situ ada Allah. Berdoa dan berpuasa melatih indera rohani kita untuk bisa mendengar suara Allah yang sepoi-sepoi, halus. Saudara, kalau di dalam bahasa aslinya itu, kata sepoi-sepoi itu hampir-hampir tidak terdengar. Kayak invisible, barely tidak terdengar gitu dengan telinga kita gitu. Sangat-sangat halus banget. Jadi kalau kita tidak berdoa dan berpuasa agak sulit mau mendengar suara Tuhan, saudara. Ada banyak hiruk pikuk di dalam sekeliling kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ada banyak yang dapat menghalangi kita untuk mendengar suara Tuhan. Karena di sini dibilang angin sepoi-sepoi, di situ Allah berbicara. Ini hampir-hampir tidak terdengar loh, saudara. Dikatakan hampir-hampir tidak terdengar. Jadi kalau kita tidak berdoa dan tidak berpuasa, agak sulit untuk mendengar suara Tuhan. Jadi kita perlu berdoa dan berpuasa. Seperti Nabi Elia ini, 40 hari 40 malam. Nah hasilnya kemudian selanjutnya, kalau kita baca ke ayat-ayat ke bawahnya itu, bagaimana dia ketika sudah mendengar suara Tuhan, walaupun ada yang saya katakan tadi, dia tidak tahu, dia pikir bahwa tinggal dia satu-satunya orang di Israel yang hidupnya kudus, benar, tidak bercacat, tidak menyembah dewa-dewa Baal. Padahal Allah menyisakan ada berapa? 7.000 orang yang masih setia kepada Allah. Dia tidak tahu gitu. Tetapi sok tahu. Elia sok tahu. Dia bilang, aku satu-satunya orang di Israel Tuhan yang masih ini. Mereka sudah membunuh nabi-nabimu. Karena dia menggunakan kekuatannya. Dia tidak tahu bahwa masih ada 7.000 orang yang masih setia. Nanti ketika sudah berpuasa, berjalan, doa puasa, baru dikasih tahu Tuhan. Masih ada 7.000 orang yang sama dengan kau, Elia. Mereka masih setia, tidak menyembah Baal. Tapi kau tidak tahu. Karena apa? Karena kau mengandalkan kekuatanmu. Nanti Tuhan berbicara sepoi-sepoi, baru dia dengar, oh iya, ada ternyata. Nah kemudian, berdoa dan berpuasa yang dilakukan Elia ini berarti makan dan minum secara rohani. Saya katakan tadi dari sumbernya. Kemudian Elia tentu tidak lepas dari tekanan. Tapi satu hal yang luar biasa yang terjadi ketika Elia berdoa dan berpuasa itu, dengan ancaman dan tekanan yang ada, Isabel tidak berbuat apa-apa, saudara. Kalau kita baca terus ke pasal-pasal selanjutnya itu, tidak ada sedikit pun yang dilakukan Isabel terhadap Elia. Tidak ada. Yang dia lakukan adalah salah satunya mencuri
kebun Nabot. Nah, itu dia suruh memang orang pergi ke rumahnya Nabot, bunuh Nabot di sana, ambil. Waktu itu Ahab tertarik dengan kebun anggurnya, dia kepengen, dia lapor ke istrinya, aduh saya sambil merengek-rengek, pengen saya itu kebunnya Nabot. Nah kemudian dia ambil. Nah itu yang dilakukan Isabel terhadap Nabot, dia bisa bunuh. Tetapi terhadap Elia tidak ada sedikit pun yang bisa dilakukan Isabel kepada Elia. Karena apa? Doa dan puasanya itu yang luar biasa. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada atas dia. Dan dia bisa mendengar suara Tuhan sekalipun hampir-hampir tidak bisa terdengar. Sehingga sesuatu yang dahsyat dan hebat terjadi ketika berdoa dan berpuasa. 40 hari 40 malam. Musa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Tidak makan, tidak minum di sana, tidak tahu bikin apalah Musa di sana itu. Makanya orang Israel bilang apa? Kami tidak tahu apa yang dibikin sama si Musa ini. Mungkin dia sudah mati di atas, atau tidak tahu. Makanya kalau berpikir, apalah yang mereka lakukan ya? Allah dengan Musa, terus kemudian Elia di sini masih digambarkan gitu. Elia naik ke Gunung Horeb, dia masuk ke sebuah gunung, yang dia lakukan duduk di situ sambil berkomunikasi dengan Allah. Tetapi Musa tidak dikatakan di sana apa yang dilakukan. Kemudian Yesus lebih dijabarkan lagi, masuk ke padang gurun, tempat yang hostile tadi, 40 hari 40 malam berpuasa, dan di sana dia menang. Dia mengalami suatu perkara yang ajaib, bagaimana iblis dikalahkan di sana. Nah yang terjadi dengan Elia demikian juga. 40 hari, 40 malam. Dia sedang mempersiapkan dirinya. Sebenarnya doa dan puasa yang dilakukan oleh Elia ini ada beberapa dampak yang terjadi di sana. Yang pertama, ketika dia sudah berdoa berpuasa 40 hari 40 malam, dikatakan dia harus mengurapi Yehu. Kemudian dia harus mengurapi lagi siapa? Asael, Yehu, cucu Nimsi, terus kemudian masuk lagi sampai kepada harus mengurapi nabi besar juga, Elisa. Nah semua tahapan-tahapan yang terjadi ini adalah hasil dari doa dan puasa 40 hari 40 malam itu. Karena apa? Karena Tuhan langsung berbicara, kau urapi. Kita buka ayatnya. Di ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Jadi disuruh kembali ke jalur yang pertama, ke jalan yang sudah dia lalui itu, melalui padang gurun. Nah, jadi tadi di awal itu dia masuk padang gurun, kemudian disuruh kembali ke padang gurun itu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Jadi dia mengurapi raja Aram gitu ya, bukan orang Israel ini, raja Aram. Kemudian juga Yehu, cucu Nimsi, harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Ini memang orang Israel, Yehu ini. Kemudian yang terakhir, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi, menggantikan engkau. Ini yang luar biasa. Elisa menjadi nabi dengan double porsi. Urapan double porsi. Semua ini hasil dari doa dan puasa. Mengurapi orang-orang hebat, mengurapi raja-raja. Tetapi fokus kita adalah bagaimana doa dan puasa itu dekat kepada Tuhan, bisa mendengar arahan Tuhan. Kemudian doa dan puasa itu juga mempersiapkan pelayanan selanjutnya. Kita tahu pelayanan Elia adalah seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Pelayanan pertobatan, menuntun orang, ratakan setiap tanah yang bergelombang. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi doa dan puasa memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam pelayanan. Kemarin itu video yang dibagikan oleh Pak Agus itu ya luar biasa, bagaimana berbicara tentang pertobatan dan pertobatan. Tidak ada hal lain yang dibahas di sana, cuma bertobat dan bertobat. Nah, pelayanan Elia adalah seperti itu. Pelayanan mempertobatkan orang. Ya selain mengurapi, tetapi juga mempertobatkan apa? Orang Israel. Ketika api turun dari langit itu, langsung orang Israel langsung takut. Ini Tuhan. Sadar. Masih ada 7.000 yang tidak menyembah Baal. Ini yang luar biasa dari doa dan puasa yang dialami, yang dilakukan oleh Elia. Nah itu sebabnya saya mengajak kita semua. Di gereja ini ada doa dan puasa setiap hari apa? Setiap hari Kamis,
Angkat tangan yang di sini masih melakukan doa dan puasa hari Kamis. 1, 2, 2 saja. Yang lainnya cuma diet. Nggak makan tapi nggak berdoa gitu. Saya berharap untuk kita mengikuti gaya hidup doa dan puasa, saudara. Contoh yang paling mutlak, Yesus. Ada banyak. Saya sudah berbagi bagaimana Daniel berpuasa. Saya sudah berbagi bagaimana Esther berpuasa. Jadi doa dan puasa itu tidak dipisahkan dari kehidupan orang-orang percaya, orang Kristen. Tidak bisa. Kalau saudara-saudara kita di luar sana berpuasa 30 hari, kita berpuasa lebih dari itu. Bisa kalau dihitung-hitung gitu ya. Hari ini 1, ini besok bisa 2 gitu. Ada yang 21 hari hanya minum saja. Itu puasa Daniel. Jadi kehidupan doa tidak bisa, doa dan puasa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Nah, dengan adanya contoh dari Nabi Elia ini, maka kita perlu menarik semua pelajaran yang bisa kita lakukan, bahwa kalau tidak berdoa dan berpuasa, maka agak sulit untuk mendengar suara Tuhan, saudara. Sekali lagi, agak sulit mendengar suara Tuhan. Saudara mau dengar suara siapa dalam hidup ini, saudara? Hidup kita singkat, 70, 80. Sekali lagi, Elia pengen mati. Elia pengen jalan padang gurun. Tapi Tuhan maunya jalan Gunung Horeb. Jalan Gunung Horeb itu jalan menuju pengenalan akan Allah, hubungan dengan Allah yang dekat, kemudian kemampuan untuk bisa melakukan semua tugas-tugas yang sudah Tuhan berikan. Jadi penekanan yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa doa dan puasa sangat penting. Proses-proses yang dialami oleh Elia menghasilkan orang-orang hebat. Doa dan puasa kita juga bisa menghasilkan perkara-perkara hebat dalam hidup kita. Kalau kita lakukan, kalau kita hidupi. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk doa dan puasa setiap hari Kamis. Gimana, deal? Setiap hari Kamis, semua mau doa dan puasa? Atau yang hanya 2 orang saja tadi? Berat nggak 1 hari nggak makan, nggak minum? Bahkan dikatakan kalau mau minum boleh gitu, silahkan hanya minum saja. Berat nggak? 1 hari aja loh, ini baru 1 hari. Nanti mau ditingkatkan lagi katanya Pak Agus, di tahun depan akan ditingkatkan lagi, mungkin 21 hari hanya minum saja. Kuat? Siap saudara? Tahun depan 21 hari loh saudara. 13 hari lah. Saya pernah berpuasa 3 hari, tidak makan, tidak minum. Waktu itu karena saya membaca sebuah artikel untuk Israel waktu itu gitu. Benny Hinn mengajak berpuasa 3 hari. Untuk hari apa begitu ya? Bisa saudara. 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum. Masih kuat kok, masih hidup saya. Nggak anehnya gitu kalau berpuasa kayak begitu itu nggak ada perasaan sama sekali mau dibilang lapar begitu, unik gitu. Memang di awal-awal itu berat saudara, di awal-awal itu aduh 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Kayak Esther, puasa Esther begitu. Aduh, yang lain pada makan, baru kita ini kan kerja lagi. Aduh, berat banget. Tapi tidak, ketika dijalani, hampir semua yang keinginan daging dan apa lain sebagai semuanya itu hilang sedikit-sedikit gitu. Itu hebatnya gitu kalau orang berpuasa gitu. Dari sisi kesehatan sudah ada kan, kalau dibaca secara medis, jurnal medis, berpuasa orang itu bagus sekali. Mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian sel-sel cancer dan lain sebagainya, kalau berpuasa itu dia di stop makan gitu. Cancer itu makan-makan terus dia. Gula secara khusus gitu. Tapi kalau berpuasa orang, itu perlahan-lahan bisa mati. Mungkin kalau 40 hari 40 malam enggak makan, enggak minum, mati total itu cancer itu. Mungkin gitu, tapi belum ada di sini. Mungkin ada yang pernah doa puasa 40 hari 40 malam. Hebat itu saudara. Saudara tergolong dalam nabi-nabi besar itu, tiga orang yang besar itu. 40 hari 40 malam saudara. Mereka ini kuat karena memang di awal itu sudah ada perintah dari Tuhan gitu. Dia sudah dapatkan begini dan akhirnya diarahkan ke sana. Nah, dengan hal ini kita bisa menarik kesimpulan dari pelajaran Elia, orang biasa berdoa berpuasa, melakukan perkara-perkara yang hebat, luar biasa.
Kita menarik beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama, dalam segala keadaan Allah tetap setia dan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu kesimpulan yang pertama yang saya dapat. Kemudian yang kedua, doa dan puasa menghindarkan kita dari roh Isabel dan roh mengasihani diri sendiri. Roh Isabel itu roh yang suka menguasai orang, begitu loh. Karena apa? Dia memerintah, pengennya dia ini semua lain. Lihat Ahab, Ahab kan di bawahnya Isabel. Kalau kita berdoa dan berpuasa, roh Isabel itu dijauhkan. Buktinya apa? Isabel tidak berbuat apa-apa kok terhadap Elia. Hanya menakut-nakuti saja. Musuh kita itu suka menakut-nakuti kita. Kalau kita nggak doa dan puasa, saudara bisa terpuruk secara rohani, saudara bisa khawatir akan banyak hal, saudara bisa hancur secara mental. Kemudian yang ketiga, doa dan puasa adalah jalan perjumpaan kita dengan Allah untuk melanjutkan pelayanan dan tanggung jawab selanjutnya dalam pelayanan. Ini yang ketiga, tanggung jawab selanjutnya dalam pelayanan. Orang-orang hebat, Hazael, Yehu. Yang ketiga adalah Elisa, urapan double porsi dihasilkan. Nah, sebelum orang-orang ini dipersiapkan, ada doa dan puasa yang dialami oleh Elia, yang dilakukan Elia. Ada jalan-jalan yang harus dilalui Elia. Ada tekanan-tekanan hidup yang harus dilalui oleh Elia. Tetapi dia berdoa dan berpuasa dan Tuhan menyediakan di sana. Ada roti dan air. Sekali lagi saudara, ketika masuk ke padang gurun, dia tidak ditinggalkan begitu saja. Tuhan pelihara. Tuhan kasih. Akhirnya apa? Kuat 40 hari 40 malam gak makan gitu. Itu roti spesial, air yang spesial. Saya pengen juga makan roti seperti itu gitu ya. 40 hari 40 malam gak makan gara-gara makanan itu. Bahkan di sini bilang berjalan ke Gunung Horeb. Nah, itulah yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Saya mengundang pemain musik. Kehidupan doa dan puasa kita perlu kita hidupkan kembali dan kita perlu hidupi. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa di dalam nama Yesus.